Belajar dari rumah bersama Hanifah Ayunari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka langsung di sekolah seperti biasanya. Dan semoga tetap semangat untuk belajar fisika bersama saya, Hanifah Ayunari. Anak-anakku semua, kalian tahu apa yang saya pegang? Kalau yang ini, saya yakin kalian pasti sering menggunakannya. Ya, benar sekali. Ini adalah penggaris, biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Terus, kalau yang saya kalungkan ini apa? Ya, ini biasanya dikenal meteran atau meteran gulung atau meteran roll, sama aja. Ini juga digunakan untuk mengukur panjang. Saya punya lagi, Mak. Kalau ini digunakan untuk apa, ayo? Ini juga sama, yaitu namanya jangka sorong, digunakan untuk mengukur panjang, atau lebih tepatnya ini mengukur diameter suatu benda. Terakhir, kalau ini digunakan untuk apa? Sama, ini juga digunakan untuk mengukur panjang, tapi lebih tepatnya ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Berarti kalau kita lihat dari tadi nih, beda-beda objeknya. Ini bisa untuk benda yang besar. Ini untuk diameter berarti lebih kecil. Yang ini untuk ketebalan berarti lebih kecil lagi. Nah, keempat alat ukur ini yang membedakan adalah ketelitiannya. Tuh. Kemudian, kalau kita mengukur nih, biasanya kita kan mendapatkan angka-angka. Nah, angka-angka yang diperoleh dari hasil mengukur itu dinamakan angka penting. Angka penting adalah angka-angka yang didapat dari hasil pengukuran. Kegunaan angka penting ini adalah untuk menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Semakin banyak angka penting, maka semakin teliti hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang terbaca pada alat ukur, sedangkan angka taksiran adalah angka yang masih diragukan dan terletak di angka paling akhir. Contohnya adalah 3,562. Maka digit terakhirnya adalah angka 2, itu menunjukkan angka taksiran. Aturan angka penting yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 3,67, maka di sini ada 3 angka yang bukan 0, berarti itu semuanya penting sehingga memiliki 3 angka penting. Aturan yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi angka 0 yang ada di tengah-tengah antara angka bukan 0 maka itu masuk penting. Nah, kemudian aturan yang ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Jadi 8,300, maka 0-nya itu termasuk angka penting. Aturan yang keempat adalah angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Maksudnya begini, angka 0 yang terletak di sebelah kiri, angka bukan 0, berarti itu tidak penting. Contohnya 0,079. Nah, 0-nya kan ada di kiri, berarti itu tidak penting, sehingga dikatakan memiliki 2 angka penting. Aturan yang kelima adalah bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka
angka 0 pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas angka tersebut termasuk angka penting atau bukan. Contohnya ada angka 600.000 nih. Nah, ketika ada angka bergaris bawah, maka diharapkan angka pentingnya sampai di situ saja. Berarti kan 3 angka penting. Makanya kita menuliskannya 6,00 dikali 10 pangkat 4 sehingga memiliki 3 angka penting. Nah, sudah paham kan? Pasti bisa. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal dan jangan lupa dituliskan jawabannya di buku tulis kalian dan dikirim melalui Google Classroom. Insya Allah kalian pasti bisa. Aturan pembulatan angka penting sama seperti aturan pembulatan matematika pada umumnya. Jadi, angka-angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka-angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, dan tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contohnya 2,765. Nah, di sebelah kiri angka 5 itu adalah angka 6, berarti termasuk genap. Maka kalau genap tadi dibulatkan ke bawah sehingga dihilangkan saja, jadi 2,76. Sedangkan kalau kita punya angka 2,775, di sebelah kiri angka 5 kan angka ganjil tuh. Nah, kalau ganjil berarti dibulatkan ke atas, maka ditambah 1 sehingga 2,78. Nah, setelah kalian belajar tentang aturan angka penting tadi, bagaimana jika angka-angka penting itu mengalami operasi-operasi penghitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian? Simak aturan berikut ini ya. Untuk aturan operasi penjumlahan dan pengurangan, maka harus mengandung satu angka taksiran saja. Jadi contoh, ada angka 1,2345 ditambah dengan 0,123. Nah, digit terakhir dari suatu bilangan itu merupakan angka taksiran. Jadi kita luruskan ini. Nah, 5 kalau kita luruskan ke bawah menjadi angka taksiran. Nah, bilangan kedua angka taksirannya kan 3. Nah, lurusnya angka 3 ke bawah ada kan angka 7. Berarti 7 itu menjadi angka taksiran juga. Nah, sehingga hasilnya kan 1,3575 memiliki 2 angka taksiran. Pada aturannya tidak boleh memiliki 2 angka taksiran. Jadi harus dibulatkan menjadi 1 angka taksiran saja sehingga hasilnya 1,358. Sedangkan untuk operasi perkalian dan pembagian, maka hasilnya harus memiliki angka penting sebanyak bilangan dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya nih ya, 2,50 dikalikan 2,5. Nah, 2,50 kan memiliki 3 angka penting, sedangkan 2,5 memiliki 2 angka penting. Lebih sedikit mana ayo? Lebih sedikit 2 angka penting. Maka hasilnya harus dibulatkan menjadi 2 angka penting saja. Bagaimana? Paham kan materinya? Sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan soal dan jangan lupa dituliskan di dalam buku tugas kalian dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Kalau alat-alat tadi yang saya pegang ada meteran gulung, penggaris, pasti kalian sudah sering menggunakannya. Nah, kali ini jangka sorong ini digunakan untuk mengukur bisa diameter luar, bisa diameter dalam, ataupun kedalaman suatu benda. Bagian-bagian dari jangka sorong ada rahang atas, ada rahang bawah, dan ada skala utama, ada skala nonius nih yang kecil banget. Kemudian juga ada di sini, ini gunanya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Saya contohkan, kalau mengukur diameter dalam suatu benda, maka kita gunakan rahang atas. Bendanya
kita masukkan saja. Nah, sampai bendanya tidak bisa bergerak lagi, maka kita kunci dulu di sini. Ketika sudah selesai dikunci, maka tinggal kalian baca. Kemudian, kalau misalkan mengukur diameter luar, kalau mengukur diameter luar, maka kita harus menggunakan rahang yang bawah. Nah, posisinya seperti ini. Maka kita jepit sampai bendanya tidak bisa bergerak lagi. Kemudian, nah ini kita kunci. Kalau sudah seperti ini, siap dibaca. Kemudian, kalau mengukur kedalaman bagaimana? Mengukur kedalaman, maka kita gunakan sisi yang ini. Jadi tinggal kita masukkan saja, kemudian kita kunci, kita baca deh. Jangka sorong ini memiliki skala terkecil 0,01 cm. Itu adalah batas terkecil yang bisa diukur oleh alat jangka sorong ini. Nah, bagaimana cara membaca skalanya? Simak caranya berikut ini. Ini adalah tampilan skala pada jangka sorong. Cara membacanya, langkah pertama adalah kalian perhatikan skala utama yang tepat sebelum garis 0 skala nonius. Kalian perhatikan skala yang atas. Nah, saya beri tanda panah di sana, berarti itu bernilai 3,7. Sedangkan sekarang kalian perhatikan skala noniusnya. Cari skala nonius yang tepat lurus dengan skala utama. Nah, kalau kita lihat di situ ada angka 6. Maka 6 ini kita kalikan dengan skala terkecilnya yaitu 0,01 sehingga hasilnya 0,06 cm. Berdasarkan hasil penjelasan saya tadi, maka bisa kita tuliskan skala utamanya 3,7 dan skala noniusnya 0,06. Sehingga ketika kita tambahkan, hasilnya menjadi 3,76 cm. Kalau kalian punya logam, pernah ngukur nggak sih berapa ketebalan logam ini? Nah, kalau untuk mengukur ketebalan logam, jangan pakai penggaris ya, kurang tepat mengukurnya nanti. Jadi, alat yang lebih tepat untuk mengukur ketebalan uang logam adalah micrometer screw. Karena alat ini memiliki skala terkecil 0,01 mm. Nah, kemudian bagaimana bagian-bagiannya sama? Jadi ada skala utama, ada skala nonius yang diputar ini juga sama. Nah, cara menggunakannya, letakkan saja uang logamnya. Kemudian, kalau uang logamnya sudah diletakkan di tengah, maka kita jepit sampai uang logamnya tidak bergerak lagi. Bagaimana cara membaca skala micrometer screw ya? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, tenang, saya akan kasih tahu. Ya, simak berikut ini. Gambar ini adalah tampilan hasil pengukuran menggunakan micrometer screw. Cara membacanya adalah yang pertama kalian perhatikan skala utama yang terlihat paling kanan. Jika skalanya itu ada di bawah, skala yang di bawah berarti itu bernilai setengah. Sehingga pada gambar tersebut bisa kita baca 3,5 atau 3,5. Nah, kemudian perhatikan skala nonius yang garisnya berjejer dari atas ke bawah. Nah, perhatikan, Anda cari garis skala nonius yang lurus dengan garis utama. Nah, di atas angka 20 itu berarti angka 21. Maka kita kalikan skala terkecilnya 0,01 sehingga hasilnya 0,21 mm. Dari penjelasan saya tadi, maka bisa kita tuliskan skala utama bernilai 3,5 dan skala nonius bernilai 0,21. Jika kita tambahkan, hasilnya menjadi 3,71. Tapi satuannya milimeter ya, jangan lupa. Nah, anak-anakku semua, bagaimana? Sudah paham angka penting, cara membaca skala micrometer screw, jangka sorong? Nah, jika kalian sudah paham, maka
maka kalian bisa kerjakan latihan soal berikut ini dan seperti biasa dikumpulkan melalui aplikasi Google Classroom. Semangat mencoba, semangat mengerjakan, kalian pasti bisa. Sekian belajar kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.